Oke, jadi ini adalah Oppo Reno 10 5G. Yap, HP termurahnya Oppo di Oppo Reno 10 series. Tapi walaupun dia yang paling murah, chipsetnya ini udah pakai chipset yang ya semi flagship lah, yang biasanya ada di HP mid-range, yaitu MediaTek Dimensity 7050. Dan dia juga masih dapat tagline Portrait Expert yang ada di varian Pro-nya, yang harganya itu sekitar 10 juta. Nah, si Oppo Reno 10 5G ini harganya lebih murah 2 kali lipat. Kalau kita ngomongin HP flagshipnya Oppo, emang dia lebih mahal ketimbang brand lain, tapi lebih worth it. Lebih all-rounder lah, nggak cuma perkara kamera, chipset, baterai yang chargingnya cepet, tapi lebih rata lah. Tapi kalau di seri A-nya Oppo sih emang ya karena kebanyakan masyarakat Indonesia itu carinya price to performance di kelas entry level, ya Oppo itu memang biasanya mengandalkan genjutsu dari salesnya. Awalnya sebelum saya megang HP-nya, saya juga skeptis. Oppo nih apa-apaan sih jual harga segini? Siapa yang mau beli? Sampai akhirnya saya ngerasain sendiri. Dan ternyata flagshipnya Oppo oke kok. Pertama, kita bahas dulu dari segi desain. Walaupun 5 jutaan tapi sama dengan yang versi Pro. Desainnya ini mirip, feel dipegangnya juga masih mirip. Oppo Reno 10 Pro Plus 5G lebih kerasa matte finishnya. Tapi feel-nya masih sama lah, bobotnya aja yang beda. Oppo Reno 10 5G lebih ringan dan lebih tipis. Finishing warnanya juga sama, namanya itu silvery grey. Ada satu lagi dengan namanya itu ice blue, tapi kalau kita lihat secara seksama, kameranya beda. Di seri Oppo Reno 10 5G nggak ada periskop kamera. Lensanya yang lebih terlihat gede dari varian Pro ini memiliki resolusi 64 megapiksel, sisanya sih telefoto dan ultrawide. Tampak depan juga sama, dia pakai 3D Curve AMOLED, fingerprint under display, dimensinya 6,7 inch, refresh rate-nya pun juga sama. Kita dapat yang 120 Hz, yang bikin beda cuma di brightness nits-nya. Oppo klaim kalau yang Pro Plus 5G itu bisa sampai 1400 nits peaks. Sedangkan untuk yang vanilla ini itu ada di 950 nits. Sebenarnya kalau kita bawa di outdoor, 950 nits itu juga udah lebih dari cukup. Secara sekilas keduanya dari sisi layar kayak sama. Bedanya kalau kita masuk ke settingan profilnya di Oppo Reno 10 5G atau yang basic ini, profil warnanya cuma ada dua, yaitu Vivid untuk yang suka color di DCI-P3 dan Natural buat yang suka warna-warna sRGB, warna yang lebih natural. Pro modes-nya jadi hilang. Fitur Ultra Vision Engine masih dikasih satu dengan video color boost, terus opsi image sharp dan break HDR nggak ada. Tapi sekali lagi dengan selisih harga hampir 2 kali lipat, kalau kita lihat sekelibat aja kayak gak ada perbedaan antara layarnya yang Pro sama yang basic. Panel AMOLED di seri termurahnya Oppo 10 series ini juga masih terlihat detail, HDR-nya bagus, kontras rasio juga oke, gambar-gambar terlihat lebih realistik, warnanya juga pas karena ini panel AMOLED yang kata Oppo dia udah punya 10 bit color. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah dengan chipset MediaTek Dimensity 750-nya ini ISP-nya bagus? Karena ada mitos di masyarakat, di pasar kalau HP yang pakai MediaTek Dimensity itu ISP-nya kurang bagus. Saya setuju kalau itu terjadi di HP range 2-3 jutaan. Bahkan 4 jutaan juga menurut saya masih ada yang ISP-nya kurang bagus. Tapi di Oppo Reno 10 5G ini enggak. Hasil portraitnya itu udah mirip-mirip sama Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. Karena kalau kita lihat di websitenya MediaTek, emang si Dimensity 7050 ini punya yang namanya EPU 550 yang gunanya untuk bikin software enhancement untuk gambar-gambar yang bokeh. Secara spesifikasi sebenarnya cuma minus lensa periskop. Kalau yang Pro Plus bisa zoom digital sampai 120 kali, di Oppo Reno 10 itu cuma bisa 20 kali. Tapi saya pribadi nggak pernah pakai zoomnya sih ya. Belum ada momen yang membuat saya untuk pakai lensa periskopnya. Digital zoom 20 kalinya ini bakal di-enhance lagi sama Oppo, jadi apa yang di preview bukan hasil sebenarnya. Ya enhance-nya lebih bagus sih, jadi gambarnya itu lebih terlihat detail dan bisa dilihat lah. Karena kalau kita lihat di previewnya gambarnya itu ya terlalu pixelated. Kalau untuk portraitnya, ini sering banget saya pakai. Karena dia emang bagus. Di seri 10 Pro Plus, portraitnya itu ada pilihan 1 kali, 3 kali, dan di Reno 10 5G ada pilihannya itu 1 kali dan 2 kali. Ya kalau secara jarak sih saya suka yang 3 kali, karena ketika foto nggak perlu terlalu deket ke orang yang difoto. Kalau 2 kali itu harus lebih deket. Tapi kalau kita ngomongin hasil, walaupun harganya 2 kali lipat lebih murah, si Oppo Reno 10 5G ternyata masih ngimbangi loh dari beberapa sampel yang saya ambil. Cuma
jaraknya aja yang beda. Karena kalau portrait yang di Pro 3 kali, hasilnya sih ya masih mirip-mirip. Saya foto pakai settingan default aja, nggak saya otak-atik. Perbedaannya di skin tone sih ya. Di varian Pro itu kayak lebih ke enhance, lebih terlihat detailnya. Tapi kalau suka yang natural di Oppo Reno 10 5G masih aman karena skin tone-nya nggak terlalu di-boost. Untuk video, sayangnya untuk main kameranya ini cuma support di 4K 30 fps, belum support di 4K 60 fps. Di resolusi ini karena masih 30 fps, kalau kita jalannya terlalu kenceng atau gerakan kanan kiri atas bawahnya itu masih terlalu kenceng, dia masih ada kayak semacam jitter-jitternya. Saran saya sih pakai stabilisernya aja karena bisa di 1080p 60 fps. Di mode ini emang gambarnya itu kayak lebih ke crop, POV-nya lebih lebar yang 4K 30 fps, tapi shaking-nya jadi lebih berkurang. Detail gambarnya juga masih dapat, bokeh-bokehnya juga masih bagus. Dan ini untuk kualitas kamera belakangnya di 4K 30 fps tanpa efek stabilize on. Agak gempas ya, ini udah saya pegang tangan dua, apalagi ini HP-nya ringan banget. Terus curve, kalau dipegang tangan satu pasti lebih gempah. Tapi kalau kita ngomongin soal kualitas gambar, sebenarnya untuk low light-nya udah bagus ya. Jadi kalau kalian lihat ada shadow di situ areanya, kalau di layarnya ini dia nggak kelihatan ada noise. Di 1080p 60 fps dengan efek stabilize-nya on, dia memang jadi lebih gelap ya dan lebih nge-crop juga. Tapi yang pasti sih ini lebih smooth, lebih stabil. Ini saya jalan juga nggak hati-hati kayak tadi, masih oke. Terus coba kita lihat daun-daunnya yang ada di sini. Wah, nggak terlalu jitter. Tuh. Video kamera depan dia sayangnya juga masih support di 1080p, nggak support 4K, tapi untungnya ada fitur stabilize juga yang ya dia nge-crop tapi nge-cropnya nggak separah kayak di main kamera belakangnya. Jadi masih bisa enak untuk ngevlog. Di 1080p stabilize-nya on kalau kamera depan, nge-crop juga tapi nggak terlalu banyak, dan masih bisa kita gunakan untuk ngevlog. Kalau misalkan tangan saya ini nggak terlalu panjang sih, masih bisa. Cuman ya dia lebih nge-crop ketimbang nggak pakai stabilize, karena memang sistemnya stabilize itu sama kayak fitur full cam di webcam. Jadi dia nge-crop biar bagian pinggir-pinggirnya yang shaky itu jadi hilang. Jadi kayak permainan by software gitu. Wah, ini lebih stabil sih. Oke, jadi ini adalah kualitasnya selfie video Oppo Reno 10 5G, dan kalau low light dia bakalan langsung auto bikin flash dari LCD screen ya. Yang muka saya sih masih kelihatan ya. Terus masih oke lah untuk sebuah chipset yang pakai MediaTek yang mitosnya itu biasanya ISP-nya kurang bagus. Tapi Oppo bisa membuktikan kalau walaupun pakai MediaTek Dimensity 750 masih bagus gambarnya. Kalau untuk foto low light, saya pegang varian yang Pro sih. Karena dia nggak cuma mengangkat detail dan juga sharpness-nya aja, shadow-nya aja, tapi bagian gelap itu juga ikut keangkat. Bedanya pas kita moto portrait di Pro dan non-Pro, pas low light, si Pro ini bakal langsung auto detect kalau dia butuh cahaya lebih. Kalau yang non-Pro atau yang basic nggak bisa kayak gitu. Jadi low light-nya ini ya low light aja. Yang jatuhnya gambarnya itu nggak ke enhance lagi. Kalau untuk yang varian basic mau foto low light, saya sarankan sih pakai mode night-nya aja. Karena di situ ya detailnya jadi lebih bagus, lebih rapi, lebih keangkat, software enhancement-nya lebih bagus. Karena kalau kita default aja, karena dia nggak bisa kayak auto detect ini adalah gambar gelap, ya gambarnya jadi gelap banget. Tapi dengan beberapa sampel fotonya, saya cukup amazed loh dengan Oppo Reno 10 5G ini. Jadi mitos untuk HP yang pakai MediaTek ISP-nya itu kurang bagus, jawabannya sebenarnya tergantung vendornya. Kalau vendornya memang niat untuk bikin kameranya kayak Oppo ini, ya ternyata gambarnya bisa lebih bagus. Buktinya ya di Oppo hasil portraitnya bagus, video min-nya juga bagus. Dan dari sini sebenarnya agak kurang fair kalau kita bandingkan HP Oppo ini dengan HP yang pakai MediaTek yang lain yang memang ada yang lebih murah. Karena ada brand lain itu yang pakai Dimensity 8050 harganya 3 juta. Tapi kalau kita ngomongin soal kameranya, jauh bagusan Oppo jauh. Kalau masalah performanya, kita bandingkan si MediaTek Dimensity 8050 dengan Dimensity 7050 ini ya jelas kenceng Dimensity 8050. Tapi kalau kita lihat dari sisi desain dan juga fitur dari Oppo Reno 10 5G ini, emang dia nggak menyasar pasar gamers. Yang performa bukan menjadi salah satu alasan untuk beli HP ini. Kalau buat daily activity aja udah cukup kok. Karena skor Antutunya dia bisa dapat skor 560.000 tanpa cooling. Kalau pakai cooling skornya nggak naik sih ya. Pas kita tes pakai cooling itu di 568.000, naiknya 8.000 doang.
Emang nggak sekenceng Dimensity 8050, tapi bisa dibilang lebih stabil. Karena ketika kita tes pakai CPU throttle tanpa cooling, dia nggak throttle sama sekali selama 30 menit. Terus di wildlife stress test dan juga extreme stress testnya, dia lolos dengan skor yang cukup tinggi juga dengan 99,1%. Buat main game kayak Mobile Legends, settingannya kebuka high dan stabil terus di 60 fps. PUBG M kebuka settingan smooth extreme, stabil juga di 60 fps. Untuk CODM nggak ada masalah, frame rate di max nggak ada penurunan performa. Tapi kalau kita gunakan untuk main game Genshin Impact dengan settingan lowest, wah FPS-nya sebenarnya masih oke sih, karena dia masih ada di angka bawah itu di 30. 30 itu masih angka playable untuk dimainkan. Tapi saran saya kalau mau main lebih enak lagi ya pakai cooling atau main di ruangan ber-AC. Karena ketika kita tes pakai cooling untuk rata-rata angka bawahnya itu naik. Kalau tanpa cooling itu 30 FPS, pakai cooling itu lebih stabil dan angka bawahnya di 35 FPS. Pas main Genshin selama kira-kira 1 jam dan HP-nya permukaannya ini udah lumayan anget, ya kita clear seperti biasanya. Tapi ternyata suhu permukaannya itu masih aman. Karena untuk suhu bagian depan paling panasnya itu di 34 derajat Celcius, belakangnya di 32,6 derajat Celcius. Gak nyampe 40, jadi masih aman aja. Karena dia nggak overheat, stabil, jelas ngaruh ke baterainya. Betul ngomongin baterainya ini lebih gede ya kalau kita bandingkan dengan varian yang Pro. Dengan kapasitasnya itu 5000 mAh. Tapi karena dia lebih murah, Super VOOC-nya cuma ada di 67 watt, nggak 100 watt kayak di varian Pro. Tapi sebenarnya 67 wattnya di Oppo yang basic ini juga kenceng kok. Karena ngecas 0 ke 50% itu cuma sekitar 20 menitan aja. Daya tahan baterainya juga tergolong awet. Saya main itu di brightness adaptif, refresh rate-nya auto. Genshin Impact 10 menit dia itu cuma berkurang 5%, PUBG 10 menit 3%, MLBB 10 menit 3%, TikTok 10% cuma berkurang 1%, YouTube dan juga Netflix sama kayak TikTok berkurangnya itu 1%. Dia juga udah support sama wired charging, jadi dia bisa untuk jadi powerbank ngecas HP yang lain, tapi sayangnya untuk wireless chargingnya nggak ada. Sama kayak yang Pro juga wireless chargingnya nggak ada. Fitur lain sih sama persis dengan varian Pro. Kayak audionya udah stereo, NFC ada, gyro hardware ada, proximity ada. Port-portnya juga sama. Bagian kanan kiri samping nggak ada bedanya. Tombolnya juga sama-sama enak, tactile nggak ada yang dipangkas di bagian ini. OS-nya juga udah pakai Android 13. Yang dipangkas itu racikan RAM dan juga storage-nya. Kalau yang Pro ini dia udah pakai tipe RAM yang LPDDR5X, sedangkan yang varian vanilla atau basic ini RAM-nya dia pakai LPDDR4X dan storage-nya sayangnya masih di UFS 2.2. Sebenarnya kalau kita ngomongin si MediaTek-nya, si Dimensity 7050-nya ini dia udah support sama LPDDR5X dan juga UFS 3.1. Tapi karena mungkin harganya biar jauh lebih murah, karena kan selisihnya 2 kali lipat, makanya dikasih RAM yang LPDDR4X dan juga UFS 2.2. Ya ini perkara racikan biar harganya murah aja lah. Oke, jadi itu tadi adalah review dari Oppo Reno 10 5G yang membuyarkan mitos kalau HP yang pakai chipset MediaTek Dimensity itu kameranya nggak bagus, ISP-nya nggak bagus. Lah di Oppo ternyata bagus kok. Portraitnya mirip sama yang Pro, bahkan saya suka yang 10 5G nih karena skin tone saya terlihat lebih natural, nggak terlalu ke enhance. Foto bukan portraitnya juga masih bagus, ultrawide dan wide perbedaannya nggak terlalu kelihatan, masih bisa diandalkan kalau cahayanya cukup. Tapi kalau pas kurang cahaya emang agak kurang ya, dan nggak boleh tremor biar tetap fokus. Untuk video juga masih oke, nggak terlalu terlihat naik turun exposure-nya kayak HP lain yang biasanya pakai MediaTek. Tuningannya Oppo dengan MediaTek Dimensity 7050 ini jauh lebih oke. Walaupun sayangnya kamera depannya ini masih di 1080p dan HDR-nya kurang. Untuk main kamera belakangnya udah 4K 30 fps, sayangnya nggak ada opsi 60 fps kayak di Pro-nya sih ya. Tapi untungnya ada 1080p-nya yang udah support 60 fps dengan efek stabilize yang bisa dipakai. Fitur-fitur Pro kayak layar yang 3D curve, AMOLED 10 bit, under display fingerprint, desainnya mirip, feel-nya juga mirip sama yang Pro. Ibaratnya ini kayak beli barang yang sama, cuma dituning agak beda. Saya jadi inget kayak si Wuling REV. Wuling REV itu kan harganya sekarang udah hampir 300 juta ya. Tapi Wuling ngeluarin lagi Wuling REV Lite yang dipangkas beberapa fiturnya tapi harganya sekitar 188 juta. Selisihnya juga hampir 2 kali lipat itu. Tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya ya ini semua berkat chipsetnya si MediaTek Dimensity 7050 ya. Kenapa harganya ini bisa dipangkas sampai 2 kali lipat. Yang bikin HP flagship harganya jadi terjangkau. Tapi masih bisa diandalkan dengan IPU yang bisa bikin bokeh efeknya. Tapi karena selisihnya ini 2 kali lipat ya jangan berharap kalau feel-nya atau experience-nya itu sama kayak fitur Pro. Kayak haptic feedback-nya itu masih enak di versi Pro, video secara keseluruhan masih bagus di versi Pro, software engine untuk layar lebih lengkap di Pro walaupun nggak begitu kelihatan juga sebenarnya kalau nggak dipelototin. Super VOOC-nya 67 watt, nggak 100 watt kayak di Oppo yang varian Pro. Tapi sebenarnya 67 watt-nya ini buat saya pribadi udah cukup karena ya udah kenceng.
Kamera low lightnya sayangnya nggak sebagus punyanya yang varian Pro. Performa emang bukan yang paling kenceng di harganya, tapi dia stabil, bikin HP-nya adem dan baterainya awet. Tapi overall dengan harga 2 kali lipat lebih murah, si Oppo Reno 10 5G ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang memang pengen nyobain portrait expertnya Oppo Reno 10 Pro 5G. Karena portraitnya ini gila sih ya, menurut saya ini adalah HP dengan portrait yang paling bagus di kelas harganya. Bahkan kemarin sempat saya versusin sama kamera profesionalnya Sony dan Oppo masih terlihat bagus ya, walaupun sebenarnya memang nggak bisa disamakan antara sensor kamera dan juga sensor smartphone. Tapi ya kayak karena sebagus itu jadi saya pengen bandingin. Ya tapi karena ini mahal, ini 2 kali lipat lebih murah, kalau pengen nyobain portraitnya ini masih recommended sih. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.